Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, dan kami percaya Engkau yang terus menuntun, menolong, memberkati kami semuanya Tuhan. Karena kami boleh ada semuanya hanyalah karena kasih-Mu yang luar biasa, yang menyertai kami semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menuntun, Engkau yang memberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu, dan biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa terus ada dalam hidup kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan karunia, Engkau yang terus memberikan pengurapan-pengurapan baru untuk kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Hmm. Sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu juga ya. Kemarin itu saya lagi naik motor sama istri saya, boncengan. Saya selalu kalau sore kadang-kadang tuh naik motor berdua gitu ya, cerita-cerita. Istri saya itu cerita, terus nggak datang ya si ibu ini ya. Dulu kamu itu kalau lagi mau Zoom itu kamu teleponin orang-orang. Kenapa saya teleponin? Ya karena nggak ada orang. Tawa saya diceritain, diingetin gitu. Pernah loh dulu itu cuman bertiga. Jadi Zoom itu bertiga ya. Bertiga itu saya, istri saya, dan Bu Miming. Bu Miming itu yang Bu Herlia Rusli. Nah itu jemaah pertama itu. Itu jemaat yang setia itu. Kemudian nambah satu-satu. Kemudian ada lagi yang namanya Pak Yahya yang beberapa kali saya sharingkan kisahnya yang luar biasa. Kisahnya memang luar biasa. Tapi ya sekarang dia mungkin kesehatan dan dia jaga mamahnya sehingga dia nggak bisa hadir. Dari satu, dua, tiga, empat. Puji Tuhan dengan pertolongan teman-teman juga, bantuan teman-teman dari Bu Vivin, Bu Lindiawati yang nge-sharein dan teman-teman yang lain yang nge-sharein. Akhirnya setiap minggu saya hitung di atas 30. Nah, nggak tahu nih hari ini berapa ini. Oh, 31 hari ini. Kadang-kadang 41, 44. Jadi mohon maaf juga kalau sekarang jadi nunggunya lama. Kalau dulu dulu doa sebentar selesai bubar. Tapi saya pernah pernah saya lagi males gitu kan, bayangkan ya cuma satu dua orang gitu, ah udahlah gak jadi deh, bubar aja deh, begitu ketemu cuma nggak ditunggu, nggak ada yang datang, ya udah bubar aja gitu kan. Tuhan marah Tuhan. Dari situ saya langsung berhenti, udah stop Tuhan, saya nggak akan berhenti berapapun orang yang ada, saya tetap jalan. Dan puji Tuhan, akhirnya dari situ terus berkembang sampai sekarang bisa sampai 40. Nanti puji Tuhan semoga sampai bisa 40 ya. Biasanya 40 soalnya. Saya percaya itu hanya karena Tuhan dan hanya karena juga teman-teman yang nolong saya, nolong persekutuan doa ini untuk boleh di-share ke tempat yang lain yang membutuhkan. Malam hari ini kita bicara tentang iman yang menghidupkan. Kenapa judulnya kok iman yang menghidupkan? Ternyata iman itu penting. Karena imanlah kita itu hidup. Di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, ianya itu Tuhan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, jadi ini adalah second coming, kedatangan kedua kali. Kedatangan kedua kali itu bermacam-macam ya, bisa dengan cara Tuhan datang secara general semua belum bareng gitu, atau datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Kita nggak ada yang tahu siapa yang dahuluan berangkat. Jangan berpikir bahwa oh aku yang sudah paling tua, aku yang berangkat duluan. Enggak ada urutannya begitu ya. Enggak ada urutannya begitu karena anak saya umur 18 tahun dipanggil Tuhan ya. Ya sudah whatever gitu lah. Jadi mari kita mengikuti antriannya masing-masing. Apapun persoalan yang kita hadapin, apapun keadaan kita, imani bahwa karena ini adalah berjudul mengenai iman ya, maka imani bahwa apapun yang kita hadapin, apapun yang kita kerjakan itu bisa terselesaikan pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Dikatakan di situ saya lanjutkan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, apakah dia pada saat dia datang, kita dalam posisi beriman kepada dia atau tidak? Itu yang penting. Iman inilah yang sangat penting. Nah, kenapa iman ini penting? Sebagai ilustrasi begini, saat bangsa Israel keluar dari Mesir, saat bangsa Israel keluar dari Mesir itu ada jutaan orang yang pada akhirnya mati di padang gurun. Sedih ya sebetulnya mendengarkan kisah itu sedih. Ada jutaan orang keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa dan sekian juta manusia itu mati di padang gurun. Bahkan termasuk Musa itu juga mati di padang gurun karena tidak masuk ke tanah perjanjian. Ini yang perlu kita hati-hati. Yang masuk tanah perjanjian adalah cuman yang keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian itu cuma dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan sisanya mereka yang masuk adalah mereka yang lahir di padang gurun. Makanya jangan bersungut-sungut di padang gurun. Mereka ini yang mati di padang gurun kenapa? Karena bersungut-sungut. Kenapa mereka bisa bersungut-sungut? Karena mereka nggak percaya. Karena mereka nggak percaya lagi. Masa aku harus dibawa keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, tetapi begini ini modelnya, begini ini keadaannya. Nah, itulah yang harus kita percaya, kita imani bahwa Tuhan membawa kita, Tuhan memproses kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membawa kita semuanya punya rencana. Seperti yang kemarin saya kisahkan tentang Yosua, bagaimana Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Pada saat Yosua menyeberangi Sungai Yordan, sebetulnya 20 atau 30 kilometer dari posisi dia nyebrang itu air sudah dihentikan. Itu di Yosua 3 ayat 16. Itu air sudah dihentikan oleh Tuhan. Artinya kalau jaraknya 30 kilo dari sebelum pada dari Yosua memasukkan kakinya ke tanah ke Sungai Yordan dan kemudian pada saat kakinya termasuk dalam air kemudian berjalan dan air pun berhenti. Artinya sekian jam sebelum sebelum Yosua masuk ke tanah ke menyeberangi sungai itu Tuhan sudah menghentikan aliran air sungai. Kenapa dihentikan sebelumnya? Bukan karena apa, tapi karena ini sungai berbeda dengan laut. Itu yang pernah saya bicarakan. Kalau laut, maka Musa itu membelah laut. Tuhan membelah laut dengan perantaran dengan Musa mengangkat tongkatnya dan Tuhan membelah laut itu bisa. Tetapi kalau sungai nggak bisa dibelah, sungai harus dibendung. Nah, kalau sungai dibendung pas di depannya Yosua, maka akan ada banjir di situ. Sehingga Tuhan pun memendungnya bukan di tempat Yosua mencelupkan air kakinya, tetapi Tuhan membendung itu di kota yang namanya kota Adam sekitar 20 atau 30 kilometer dari posisi Yosua memasukkan kakinya. Artinya apa? Artinya Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, kita tinggal percaya dan melangkah saja. Itu yang doa yang kemarin saya disampaikan Tuhan buat Mama Eva ya. Jadi kita harus melangkah saja. Apapun yang harus dilakukan, melangkah saja. Lakukan langkah kaki kita. Jadi apakah kita mau seperti bangsa Israel yang akhirnya dikubur padang gurun, ataukah kita jadi dua orang ini yang keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian? Kita jadi bangsa Israel yang lahir di padang gurun dan masuk tanah perjanjian. Artinya persoalan boleh ada, situasi boleh nggak enak, halangan boleh ada, tetapi pada saat kita percaya dan beriman kepada Tuhan, maka itu yang membawa kita masuk ke tanah perjanjian, membawa kita masuk menerima janji-janji Allah. Mari kita belajar sekarang. Permasalahannya, banyak orang yang tidak belajar tentang hal itu, tentang bagaimana bekerjanya iman ini. Supaya kita ngerti bahwa di dalam hidup ini ada dua pilihan. Kita mau percaya iman atau kita percaya kenyataan. Hanya ada dua pilihan. Mau melihat karena kenyataan atau mau melihat karena iman. Dan perjalanan bangsa Israel juga perjalanan kita
Itu Tuhan memilih kita hari ini. Siapapun yang ada di tempat ini hari ini, itu pilihan Tuhan. Saya percaya itu. Dan siapapun yang dipilih Tuhan, Tuhan mau kita itu berkemenangan. Makanya selalu ada kesaksian-kesaksian. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaksi. Karena apa? Selalu ada kemenangan. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemenang. Bukan memanggil kita untuk diproses doang, diproses aja, mengalami proses saja, mengalami masalah saja. Enggak. Percayalah bahwa kita dipanggil Tuhan untuk mengalami kasih-Nya, untuk mengalami rencananya, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Tetapi di situ dibutuhkan iman. Itu yang penting. Jadi di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi marilah kita hidup oleh iman, bukan karena melihat kenyataan. Karena kadang-kadang kenyataan menyakitkan, kadang-kadang kenyataan mengecewakan. Jadi mari kita hidup oleh iman. Makanya ditulis di ayat di Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Artinya ada level-level yang harus kita lewati. Ada kenyataan-kenyataan hidup yang harus kita lewati. Ada, dan pada saat kita melewati satu level, di situ juga kita melihat penyertaan Tuhan. Pada saat kita melewati satu level lagi, kita juga melihat penyertaan Tuhan. Terus maju terus setahap demi setahap. Ada yang mengalami mujizat dalam waktu dekat, sebentar. Ada yang mengalami mujizat dalam waktu 9 atau 10 bulan. Kesaksian dari Bu Eeng itu itu 9 sampai 10 bulan. Kemarin beliau Bu Eeng telepon saya lagi ngobrol. Saya dengar teleponnya, halonya itu sudah beda sama halo-halo sebelumnya. Saya sampai, waduh, halonya enteng ini, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Terus akhirnya ya dia sharing sebentar, terus ngobrol, terus kita doa, ya selesai. Kalau tadi kesaksiannya Lindiawati, dia harus ngalamin 10 tahun. Kenapa demikian? Ya nggak apa-apa, itu perjalanan iman. Nggak ada yang salah di dalam perjalanan iman. Itu yang perlu kita camkan. Tidak ada yang salah di dalam perjalanan iman. Yang ada ya adalah kita harus berkembang dan percaya dalam Tuhan. Bahwa kita diajak Tuhan untuk terus maju bersama Dia. Seperti di 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus bilang apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Dia adalah juga pahlawan iman, bukan karena melihat. Jadi mari kita belajar. Iman itu bagaimana sih? Karena banyak orang, imani, kamu pasti bisa. Masa nggak bisa imani? Terus yang diimani bagaimana? Biasanya beberapa orang itu menolak keadaan. Menolak keadaan itu gimana? Kamu sudah masih sakit ya? Oh enggak, aku sudah sembuh. Padahal masih sakit ya. Bilang aja aku masih sakit, tapi aku percaya Tuhan akan sembuhkan. Nah, itulah proses iman. Bukan kemudian kita menolak keadaan, ya. Jangan menolak keadaan, itu bohong itu nanti. Itu jadi pembohong kita itu. Enggak, jangan. Jadi mari kita, kalau kita masih sakit ya bilang saya masih sakit. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong. Nah, di situ orang akan, kita akan angkat jempol. Oh yes, Tuhan akan tolong. Karena apa? Tuhan juga bilang, dia bilang, di dalam dunia engkau akan menderita. Artinya apa? Tuhan tahu kok kita menderita. Tuhan tahu kita punya masalah. Oleh sebab itu dia rela mati di kayu salib untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Itu intinya. Jadi mari kita belajar iman, bukan belajar menipu, membohongi diri sendiri. Karena banyak orang, yes, aku bisa, aku bisa. Bukan itu. Nah, kita belajar. Kalau kita, yes, aku bisa, bisa, itu kan memompa semangat. Kayak orang, seperti orang orang mau lomba renang. Ayo kamu bisa, ada orang lomba renang itu takut, "Ah, aku nggak bisa." Kalau ayo kamu bisa, pelatihnya bilang begitu. Ayo kamu bisa. Nah, itu memompa semangat. Ya nggak apa-apa, memompa semangat, boleh-boleh saja. Tetapi iman bukan seperti itu. Mari kita belajar tentang iman.
Nah, iman yang paling bagus karena kita belajar iman, maka kita harus belajar tentang Bapak orang beriman. Nah, siapa itu? Bapak orang beriman itu adalah Abraham. Beruntung sekali kita punya Alkitab itu jujur. Abraham itu di dalam kisahnya, di dalam perjalanannya, dia pernah gagal loh. Pernah gagal dia. Dia pernah salah langkah. Dia pernah tidak percaya. Dia pernah berjalan ke arah yang berbeda dengan yang Tuhan mau. Tetapi pada akhirnya dia kembali kepada jalannya Tuhan dan pada akhirnya Tuhan tarik dia lagi dan pada akhirnya dia menang dengan imannya. Nah, ini adalah satu hal yang mengembirakan buat kita. Artinya apa? Artinya mungkin kemarin-kemarin kita salah dalam bertindak. Mungkin kemarin-kemarin ada kesalahan kita di dalam berpikir. Mungkin kemarin-kemarin ada kesalahan kita di dalam melakukan banyak hal. Hari ini, mari kita ingat Abraham. Dia juga bertobat dan dia beralih balik berjalan lagi sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Hari ini mari kita belajar tentang iman. Apa sih yang dinamakan iman? Bagaimana iman itu bisa membuat segala sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di Kejadian 12 ayat 2. Abraham itu menikah saat kira-kira usia 30 tahun dan kemudian Sarai itu saat itu berusia 20 tahun, selisih 10 tahun usia mereka. Kemudian mereka menikah dari 30 tahun sampai umur 75. Artinya berapa tahun? 45 tahun. 45 tahun mereka menikah dan tidak menghasilkan apa-apa. Maksudnya anak. Terus terang langsung aja saya ngomong, maksudnya anak. Jadi tidak punya anak. Padahal di perkawinan pertama dia mengharap, wah sebentar lagi aku punya anak. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-10, 20, 30, 40 udah nggak ada harapan, udah umur 70, sedangkan Sarai sudah menopause. Nah, mari kita belajar lanjutnya ya. Di Kejadian 12 ayat 2. Nah ini kemudian di umur 75 tahun, Tuhan datang kepada Abraham di saat segala sesuatunya sudah tidak mungkin, di saat segala sesuatunya sudah mustahil. Tuhan datang kepada Abraham. Kadang-kadang kita sedang di dalam posisi yang mustahil untuk bisa berhasil. Kadang kita dalam posisi tidak mungkin lagi untuk bisa bertahan. Di Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ini pesan Tuhan pada saat eh, Abraham berusia 75 tahun. Tapi apa yang terjadi? Satu tahun total dia menerima janji Tuhan seperti kita semuanya. Kalau menerima janji Tuhan apa yang terjadi? Yes, amin gitu kan. Suka kan begitu kan terima janji Tuhan gitu kan. Kenyataannya 1 tahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun pun terhitung. Abraham berusia 85 tahun. Di titik itu dia nyerah. Sebetulnya dia sudah nyerah dia di titik itu. Di umur 85 tahun dia sudah nyerah. Dan dia sudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, siapa Bapak Ibu yang sudah menyesuaikan diri dengan keadaan? Mari kita tetap beriman. Jangan sampai kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi kalau Tuhan sudah bilang begini, pegang itu. Beriman kepada Tuhan bahwa janjinya pasti ya dan amin. Itu yang kita pegang. Nah, ini itu sangat berbahaya. Di dalam posisi berbahaya, Tuhan datang lagi. Nah, ini dia. Tuhan itu tahu posisi, tahu kapan, tahu bagaimana dia harus mengingatkan umatnya, bagaimana dia mengingatkan anak-anaknya. Kemudian kalau kita baca di firman Tuhan,
di Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Ketika Abram berusia 99 tahun. Nah, ini tepat setahun sebelum dia punya anak, ya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Kali ini dia tampil dengan kemahakuasaannya. "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ini ada syarat-syaratnya. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, ini adalah kenyataan bahwa Abram pada saat itu sudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Bukan menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, tetapi menyesuaikan diri dengan keadaan. Buktinya di mana kita lihat? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail, dia nawar. Abraham itu nawar, Abraham. Dia sudah bertindak, dia sudah melakukan hal-hal baru, dia sudah melakukan, tetapi kemudian itu yang disesuaikan, itu yang ditawarkan kepada Tuhan. Ismail aja lah gitu loh. Sudah ada kok. Tuhan nggak usah repot-repot. Jangan jangan takut kerepotin Tuhan. Tuhan itu mati di kayu salib itu untuk kita repotin, untuk mendengarkan doa-doa kita. Jadi kalau berdoa jangan sampai sungkan ya, jangan sampai kerepotin Tuhan terus, hidupku kok ngerepotin Tuhan terus. Enggak, Bapak Ibu. Tenang saja, Tuhan siap direpotin. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saya lanjutkan ayat di Kejadian 18. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut usia dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu yang apapun yang mustahil bagi Tuhan? Nah, ini Tuhan yang ngomong, ngingetin. Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu itu telah ditetapkan tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Luar biasa Bapak Ibu. Dari sini kita tahu bahwa yang dinamakan iman yang menghidupkan adalah kita hidup berdasarkan iman, berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang iman yang menghidupkan. Jadi iman yang menghidupkan itu satu apa? Kita hidup karena firman Tuhan. Bukan karena apa yang kita, bukan sini, supaya dia nggak kepleset. Bukan karena apa yang kita pikir. Jadi ada dua hal, apa yang kita pikir dan apa yang kita imani. Ini yang mesti kita hati-hati. Kalau yang kita pikir itu adalah kayak seperti tadi yang saya bilang, kamu lagi sakit. Enggak, aku sudah sehat. Nah, padahal masih sakit. Ngomong aja saya masih sakit, tetapi saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Apapun sakitnya. Itu yang luar biasa. Itu yang namanya iman. Jadi
apa yang dikatakan Tuhan. Jadi katakan apa yang dikatakan Tuhan, maka itu akan terjadi. Jadi jangan mengimani apa yang kita katakan. Kita katakan aku sehat, aku sehat. Nggak akan sehat-sehat. Percayalah kalau bukan dari Tuhan. Tetapi kalau kita dari Tuhan, maka itu bisa. Jadi percayalah. Cari firman Tuhan sungguh-sungguh. Dengarkan dia. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Jadi hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan selalu mengatakan siapapun yang mengikuti Abraham, dia juga akan diberkati. Makanya boleh nggak kita menyanyikan aku diberkati? Boleh. Karena apa? Janji Tuhan kepada Abraham pun juga begitu. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Abraham juga akan diberkati. Itu juga janji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi rileks saja hidup ini. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan dengan apa yang mata kita lihat. Apa yang kita tolak, bukan. Tetapi mari kita hidup berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dalam kasusnya Abraham dan Sarah, itu dikatakan bagaimana? Abram, namanya yang dari Abram diganti menjadi Abraham. Nah, ini yang penting. Karena apa? Karena dengan Abram mengganti nama menjadi Abraham ini sesuai dengan perintah Tuhan ya. Maka setiap saat dia ketemu sama orang, maka dia memperkenalkan diri dia sebagai Abraham, Bapak banyak bangsa. Sehingga di dalam hatinya lama-lama terbangkitlah iman yang dari Tuhan. Firman Tuhan itu lama-lama bangkit dalam hatinya. Bukan hanya dalam pikiran, tapi sampai dalam hatinya dia bangkit. Mari kita mencari firman Tuhan, tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan itu yang kita percaya, yang kita imani, bukan mau kita. Itu yang penting ya, bukan mau kita, tetapi apa yang jadi maunya Tuhan. Jadi iman itu adalah mempercayai apa yang Tuhan bilang. Firman Tuhan berkata apa terhadap kita. Lanjut. Jadi hidup dengan iman itu, marilah kita hidup dengan iman dan bukan dengan fakta. Dikatakan di sini di Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini Abraham ya, masih Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Selalu ya, kuncinya adalah apa? Menurut yang telah difirmankan. Nah, itu yang kita harus pegang. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah menjadi lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dengan imannya dan ia memuliakan Allah dan dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Nah, ini dia kuncinya. Selalu startnya itu awalnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan mau apa? Firman Tuhan mau apa terhadap kita? Pegang janji Tuhan. Jangan pegang pikiran kita. Pegang janji Tuhan. Jadi mari kita belajar benar-benar ya tentang firman, tentang iman ini. Ini kunci keberhasilan Abraham. Jadi setiap saat dia ketemu orang, dia menyebut namanya Abraham, istrinya Sarah, bapak banyak bangsa. Dan terus dia katakan sehingga setahun kemudian benar Ishak lahir. Ishak itu diberi nama Ishak atau Yitzhak gitu ya, yang artinya tertawa. Kenapa anak-anaknya Abraham dinamakan tertawa? Karena Abraham pada saat terima janji Tuhan dia tertawa. Tertawa bukan tertawa suka, tertawa menertawakan diri sendiri. Itu yang diingatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memperingatkan.
Kamu ketawa waktu itu, bahkan Sarah juga ketawa gitu. Itu yang makanya nama nama anak Abraham itu Ishak. Jadi firman Tuhan bukan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi menurut itu kunci keberhasilan. Jadi menurut apa yang telah difirmankan. Inilah dasar iman Abraham. Jadi firman Tuhan bukan apa yang ada di pikirannya, tapi ada yang diucapkan firman Tuhan, di firman Allah dan ada dalam hatinya. Karena dikatakan di Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Sekali lagi hatinya. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itulah firman Tuhan. Jadi supaya kita tahu bahwa karena hati kita, karena iman yang ada di situ. Jadi iman bukan karena kita memaksakan diri, tetapi timbul dalam hati. Iman itu pemberian. Mengucap syukur, iman itu pemberian. Jadi mari kita belajar. Keyakinan tidak muncul saat kita memaksakan diri, tapi saat kita fokus kepada firman Tuhan. Keyakinan atau kita mengatakan saya nggak sakit, saya itu tidak akan memunculkan apa-apa. Tetapi pada saat kita fokus pada firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman, maka itu yang terjadi, itu yang Tuhan lakukan. Seperti pujian, aku diberkati. Loh, benar nggak? Benar. Karena apa? Tuhan juga janji kepada Abraham, keturunanmu akan diberkati. Kita keturunan Abraham akan diberkati. Kalau keadaan kita masih belum diberkati, katakan pujian-pujian itu. Boleh. Jadi kita adalah seorang orang yang sedang OTW diberkati. Nah, kalau ada sedang masalah, katakan dalam hati, saya adalah orang yang OTW diberkati. Tahu OTW ya, on the way. Jangan ojo takon wae. Kecetakan baik itu gimana? Tuhan mana buktinya? Mana janjinya? Katanya aku diberkati. Katanya order masuk banyak. Ini kok ordernya di cancel gimana Tuhan? Nah itu OTW-nya ojo takon baik. Jadi OTW-nya malah on the way. Kita adalah orang yang diberkati. Jadi kalau ordernya sedang ada yang cancel, ya datengin yang cancel order. Kenapa di cancel? Tanya, percaya dengan iman bahwa itu pasti terjadi. Tuhan sudah janji kok. Nah sudah. Jadi kita bekerja pun berdasarkan iman. Berpikir pun berdasarkan iman. Jadi mari kita puji. Jadi benar nggak orang yang deklarasi? Saya setuju loh dengan deklarasi-deklarasi itu. Karena deklarasi itu baik kok. Tetapi jangan deklarasi yang kebangetan gitu ya. Nggak apa-apa deklarasi, boleh. Saya adalah orang diberkati. Karena kita orang diberkati. Tetapi dasar deklarasinya adalah firman Tuhan. Itu ya. Jadi itu yang perlu kita pegang. Karena semuanya berdasarkan firman Tuhan. Firman selalu menghasilkan iman. Ini yang perlu kita percaya. Jadi untuk membangkitkan iman, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa? Ya sering-sering baca Alkitab, sering-sering mengucapkan kata-kata berkat karena apa? Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mari kita hidup dengan iman. Hidupi apa yang Tuhan katakan, bukan dengan apa yang Anda lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menyangkali fakta. Tadi yang saya sebut di awal. Jangan menyangkali fakta. Kalau sakit katakan sakit, kalau nggak lagi masalah katakan lagi masalah. Kalau ditanya utangmu belum beres ya, belum. Tapi saya percaya saya bisa bereskan. Tuhan pasti tolong saya. Nah itu yang iman. Jangan bilang nggak ada utang. Itu bohong nanti gitu ya. Jadi jangan menyangkali fakta, namun hadapi dengan iman. Di dalam Roma 4 ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah pun telah tertutup. Paulus bilang
bahwa apapun keadaan yang dihadapi oleh Abraham saat itu, walaupun dia menghadapi sesuatu yang mustahil, tetapi karena iman, dia akhirnya jadi pemenang. Jadi mari kita menghadapi fakta dengan iman. Seperti Abraham. Faktanya dia nggak punya anak. Faktanya dia sudah tua. Faktanya Sarah pun sudah menopause, sudah mati haid. Tetapi Tuhan bilang akan punya anak. Sehingga dia mengganti namanya Abraham. Taat dia dengan cara mengganti namanya Abraham. Dan Sarai menjadi Sarah. Itu sebuah ketaatan. Jadi hadapi fakta dengan iman. Dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab, ini penting ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Jadi jangan menyangkali fakta. Jangan menolak fakta. Tetapi Tuhan mau kita mengalahkan fakta. Faktanya mungkin kita berutang dan belum beres. Tetapi iman kita Tuhan bilang kita diberkati. Faktanya mungkin order yang masuk nggak banyak. Tetapi iman kita bilang, firman Tuhan bilang order akan masuk banyak. Kejar itu. Itu cara berpikirnya firman, itu cara berpikir, cara bertindaknya iman. Kita bertindak bergerak sesuai iman. Jangan bertindak bergerak ngawur, tapi kita bertindak dan bergerak sesuai iman. Seperti waktu Bu Eeng yang sakit, yang kesaksiannya 2 minggu yang lalu, pada saat dia sakit, saya sebetulnya nggak tahu dia itu sakit apa di awal ya. Benar saya nggak tahu. Kalau saya pun saya tahu, mungkin saya ngeri kali ya. karena karena tumornya sudah mentok gitu ya. Tapi pada saat itu Tuhan bilang apa? Masih ada kesempatan. Dan itu dipegang Bu Eeng. Firman Tuhan itu dipegang oleh Bu Eeng. Masih ada kesempatan. Yes. Dia langsung fight dengan firman Tuhan. Dia fight, 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 dan akhirnya dari tumor yang 11 cm bergerak menjadi 13 cm. Jangan berpikir bahwa kalau kita sudah fight begitu, maka problem kita akan mengecil. Problem Bu Eeng membesar dari 11 cm menjadi 13 cm. Tetapi pada saat dia mau dioperasi dari 13 cm ternyata apa? Jadi 3 cm. Nah, itu kan satu hal yang mustahil dan mustajab. Mana ada tumor yang mengecil, yang ada kan tumor itu membesar. Percaya saja, apapun pasti terjadi. Saya lihat di sini banyak pahlawan iman. Jadi, marilah kita bersikap, marilah kita bertindak. Ini yang ketiga ya. Jadi, kita dikendalikan oleh janji Tuhan, bukan dikendalikan oleh penolakan kita terhadap keadaan, bukan dikendalikan oleh penolakan kita terhadap situasi kita, bukan dikendalikan oleh dunia. Situasi kita, keadaan kita itu dunia, tetapi kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan iman. Jadi di Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itulah iman. Jadi kita percaya, kita tanya Tuhan, Tuhan, kemudian Tuhan jawab begini. Nah, itu pegang dan terima dan lakukan seolah-olah kamu sudah terima. Itu iman, Bapak Ibu. Itulah iman. Jadi apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu di Matius 21 ayat 22. Jadi jangan melawan iman. Bukan, maaf. Jangan melawan keadaan. Jangan menolak keadaan karena tetapi mari kita melawan keadaan dengan iman. Artinya kita sedang melawan dunia dengan iman. Kita adalah umat-umat pemenang. Kita adalah eh, anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang karena kita menang berdasarkan firman Tuhan. Kita menang berdasarkan iman kita.
Itu yang Tuhan janjikan. Jadi mari kita semuanya beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tidak panjangkan lagi. Semoga semuanya diberkati. Sudah lama panjang juga ya ternyata firman Tuhan. Dan kami percaya kita semuanya akan diberkati dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu. Amin. Nah, demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang terus membangkitkan iman melalui firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita diberkati, sama-sama katakan amin.